Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Ambil uangnya. Nah, kalau Dandara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menteri Keuangan Purbaya akan awasi kinerja BUMN. Purbaya juga menjabat sebagai Dewan Pengawas dan antara menyindir sejumlah BUMN yang tidak mencapai target. Kita pernah bangun, kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut, sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau Anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya menarik perhatian halayak. Kali ini sang menteri bergaya koboi tersebut membagikan momen makan siang melalui akun media sosial pribadinya. Usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di perekonomian Wisma Danantara Jakarta, Purbaya bersama rombongan nampak berjalan menuju kantin di sebelah kantor Danantara Rabu siang. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang berbaur bersama pengunjung lain. Dalam unggahan di media sosialnya, Purbaya nampak menyantap hidangan ayam sambal hijau dan sate. Pemirsa, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa tidak ada perselisihan internal di tubuh P3 pasca Muktamar 10 yang digelar pada 27 hingga 28 September lalu. Yang pertama, pemirsa, Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan menyatakan klarifikasi terkait perselisihan internal yang menimbulkan persepsi negatif terhadap P3. Pada Muktamar kemarin tidak ada pemilihan, melainkan secara aklamasi menetapkan Haji Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum P3. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Partai berwenang menyatakan ada atau tidaknya perselisihan dalam suatu parpol. Lebih lanjut, Mahkamah Partai mengajak seluruh kader P3 untuk bersatu membesarkan partai. Mahkamah berkewajiban untuk menyampaikan bahwasanya tidak ada perselisihan internal yang terjadi. Apakah itu dualisme, apakah itu perpecahan, apakah itu konflik, dan lain sebagainya. Yang pasti kami katakan adalah proses semua berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para muktamir yang itu diatur dalam tata tertib muktamar. Sebelumnya Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Dua kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Kericuhan terjadi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan awak media tiba-tiba berteriak perubahan. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Atas insiden ini, Satgas P3 dikerahkan untuk melerai. Kericuhan akhirnya selesai setelah masing-masing kader yang meninggalkan lokasi ke arah berbeda. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.
Evakuasi korban runtuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hari ini petugas kembali mengevakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Kamu bantu dari sini ya, guys. Tandu. Awas kepala. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Evakuasi korban runtuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Petugas kembali mengevakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Baru modal di sini 14. Basarnas mendeteksi 15 titik korban di bawah runtuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah, yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah menyalurkan makanan dan minuman melalui celah kecil. Saat ini, prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sejauh ini ada 5 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama adalah Muhammad Masyudul Haq, berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua adalah Muhammad Soleh, berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Alvan Ibrahimovic, berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. 1 korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar, Sidoarjo, sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Dan 1 jenazah tiba sekitar pukul 19.30. Sampai saat ini, kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi sejumlah santri yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamat saat evakuasi pun viral di media sosial. Nah, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, 2 orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Usai video evakuasi Syekh Lendra Haikal menjadi viral, kini korban selamat dari reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini dirawat di RSUD Sidoarjo. Dari keterangan sang ibu,
Ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaan puasa sejak kecil. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, Syekh Lendra Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Rabu sore. Meski sempat putus asa, orang tua Haikal mengaku bersyukur anaknya selamat dari musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khozini, tempat Haikal menuntut ilmu. Menurut keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaannya puasa sejak kecil. Tadinya sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Haikal. Korban hanya mengalami dehidrasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Dalam kesempatan ini, Ibu Haikal juga sempat dijenguk Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo di RSUD Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan ponpes yang ambruk. Menurut Basarnas, getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan karena diperkirakan masih ada korban hidup di bawah reruntuhan. Kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, di satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak ingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. 3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya diserahkan tim ke keluarga korban Kamis dini hari. Setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan 1 jenazah, yakni Raffi Catur Oktamulia Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Jenazah diserahkan langsung ke Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Ketua DVI Polda Jatim AKBP Adam kepada pihak keluarga. Saat ini masih tersisa 1 jenazah yang belum teridentifikasi yang tersimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Identifikasi 4 untuk hari ini tadi ada 2 pengiriman jenazah yang teridentifikasi 1, yang 1 masih dalam proses.
kita sudah mengidentifikasi satu jenazah yang kita serahkan ke keluarga malam ini. Ya, berarti ada satu jenazah yang tinggal di sini dan ya? Masih kita proses identifikasi, masih membutuhkan beberapa data untuk bisa meyakinkan kita kalau itu sudah sesuai. Pemirsa, jenazah kelima korban ambruknya bangunan milik Ponpes Al-Hozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Kedatangan ini merupakan kedua kalinya pada hari Rabu. Jenazah kelima korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hozini tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dengan menggunakan mobil ambulans. Kedatangan jenazah ini merupakan yang kedua kalinya pada hari ini. Selanjutnya, jenazah yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara di sudut lain, suasana postmortem mulai didatangi orang tua santri yang mencari kepastian keluarga mereka yang menjadi korban. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan keluarga korban yang penasaran dan berusaha masuk ke area ruang jenazah untuk melihat jenazah. Setidaknya di foto biar saya tahu, biar saya tuh enggak apa anak saya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu, Muhammad Soleh, salah satu santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung, dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Kelurahan Damai, Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. Keluarga, kerabat, serta warga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat. Setelah disolatkan, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Muhammad Soleh merupakan salah satu santri korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda 22 tahun ini dievakuasi oleh tim evakuasi setelah terjepit di dalam reruntuhan bangunan selama 15 jam. Meski mengaku terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Pemirsa, evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga menanti dengan harap-harap cemas dan berharap ada keajaiban korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Hozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Hozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Dikabarin, Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Teman terus dekatnya. Mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Hozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Insiden kegagalan teknologi konstruksi diduga menjadi pemicu bencana ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pengecoran lantai 4 pondok pesantren dilakukan. Bangunan 3 lantai di area asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menimpa ratusan santri yang tengah melakukan sholat asar. Penanganan dan evakuasi masih berjalan hingga saat ini. Puluhan santri diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Dari analisis yang dilakukan tim SAR gabungan bersama ahli konstruksi Institut Teknologi 10 November Surabaya, penyebab runtuhnya gedung akibat dari kegagalan teknologi konstruksi. Jadi kalau melihat kerusakan dan tingkat kerusakan itu merupakan kegagalan struktur, dan model kerusakannya itu sudah hancur semua, baik balok, kolom, dan plat. Nah, tapi itu tipe fasilitas umum ya gedungnya. Muji juga menyebut ada bagian struktur yang mengait pada gedung sebelah yang harus diwaspadai agar penyelamatan korban tidak menimbulkan bencana baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa di Ngawi, Jawa Timur, Garut, Jawa Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas usai santap MBG. Ya, sementara di Agam, Sumatera Barat, tidak hanya siswa, pemirsa, balita dan juga orang tua keracunan usai menu makan bergizi gratis. Kepanikan terjadi di SMKN 1, Kecamatan Sine setelah 51 siswa mengalami sakit perut dan mual Rabu siang. 35 diantaranya harus dirawat di sejumlah puskesmas sekitar sekolah untuk mendapat perawatan khusus karena kondisinya melemah. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap menu masakan berupa ayam lada hitam dari paket MBG. Menurut keterangan salah satu wali murid, gejala awal dimulai sejak Selasa malam berupa sakit perut, mual, kepala pusing hingga pagi hari. Namun para siswa yang terdampak masih berupaya masuk sekolah hingga di tengah pelajaran terpaksa harus dilarikan ke puskesmas. Ya kan nggak tahu ada gejala makan itu, dikira perut sakit biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman juga hal yang sama. Iya. Saat ini Pemkab Ngawi melalui Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan para siswa yang diduga keracunan tersebut. Sementara itu, korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang, di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan tak hanya menimpa siswa saja, melainkan seorang penjaga sekolah pun menjadi korban. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa? Rasa susu aja gitu? Ini ngayar, jantan, punya muntah 2 kali. Ia mengalami gejala yang sama, langsung lemas, mual, dan pusing usai menyantap susu bantal menu MBG jatah pelajar yang tidak hadir sekolah. Tim liputan iNews melaporkan. Kasus keracunan massal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Sebanyak 86 orang korban keracunan setelah mengkonsumsi nasi goreng program makan bergizi gratis atau MBG yang diolah di dapur SPPG Kampuang Tangah. Korban terdiri dari 57 siswa, 6 guru, 2 orang tua, dan 21 warga lainnya. Para korban mengalami gejala demam tinggi, muntah, diare berulang, dan sakit perut yang cukup parah. Seluruh korban dirawat di RSUD Lubuk Basung, RSIA Rizky Bunda, Puskesmas Manggopoh, dan Puskesmas Lubuk Basung.
Benny Warlis, Bupati Agam menegaskan status KLB diberlakukan agar seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah serta penanganan darurat dilakukan lebih maksimal. Sekarang SPP kita tidak mempunyai ini, hanya 2 dari 9. Jadi ini jadi evaluasi. Nah, kemudian korban yang hari ini karena sudah kita nyatakan KLB ini ditanggung oleh pemerintah, yang tidak biasa ditanggung oleh Pemda. Jadi mereka tidak perlu memikirkan apa-apa juga karena sudah ditanggung. Nah, kemudian untuk dapur ini kita stop dulu Pak ya. Stop dulu. Dan besok kita konsultasi dengan BGN. Saya akan rapat besok di Padang dengan BGN di kepala daerah. Nah, kita akan sampaikan apa langkah selanjutnya kita tunggu dari BGN. Pemerintah Kabupaten Agam juga menutup sementara dapur MBG Kampuang Tangah hingga hasil penyelidikan makanan yang diduga memicu keracunan selesai. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud menegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun juga menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah, yang 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017% kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait cucu Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Cucunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya, kami mohon maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola ya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait dengan pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya adalah terkait dengan penerbitan peraturan Presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan Presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan Presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR.
terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penertiban sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makanan Bergizi Gratis dipercepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM dan juga standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak higien dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta dengan SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan, mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus-September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya, saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan. Ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini. Sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini, itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akad massal kredit pemilikan rumah dilakukan secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dilakukan untuk 26.000 unit rumah, FLPP ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Bank Tabungan Negara turut berperan serta dalam akad massal kredit kepemilikan rumah yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menjadi yang terbesar dalam sejarah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini dilakukan untuk 26.000 unit dengan melibatkan 41 bank penyalur. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di lokasi, sementara lebih dari 25.000 debitur lainnya mengikuti secara serentak di 100 titik di 33 provinsi. BTN menjadi mesin terbesar penyaluran KPR subsidi dengan kuota 220.000 unit FLPP pada tahun ini, sekaligus memegang pangsa pasar terbesar KPR subsidi, yakni 80% secara nasional. Perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya, karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan. BTN berkonsistensi melayani masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja sektor informal yang sudah mencapai 10% dari total nasabah KPR subsidi. Penyelenggaraan akad massal 26.000 unit rumah ini menjadi bukti kehadiran negara untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai hampir 10 juta unit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Oktober 2026 kemarin, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan melantik ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabupaten Pemkot Abab Pematang Hilir. Bertepatan dengan momen Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 1.469 orang dari berbagai instansi dilantik sebagai pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelantikan dilakukan di lapangan Gelora 10 November Komplek Pertamina Pendopo. Dengan disaksikan oleh tamu undangan dan pihak keluarga yang mengantar, pegawai P3K yang baru dilantik mengikrarkan sumpah janji pelantikan yang dipimpin langsung oleh Asgianto, Bupati Pali. Asgianto pun mengatakan dengan dilantiknya pegawai P3K diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelayanan di Kabupaten Pali. Hadirnya P3K yang baru ini dapat membantu pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kinerja pemerintahan dari Pali. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Iman Syah, berharap kepada 1.469 orang yang baru dilantik mampu mengoptimalkan pelayanan publik di Kabupaten Pali. Jadi semangat baru bisa mengoptimalkan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Pali ini ke depannya supaya lebih optimal. Para peserta yang dilantik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia hingga memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan Kabupaten Pali di segala bidang. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group melalui Okezone bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar seminar bertajuk Gen Zone Talks Data Science and Artificial Intelligence atau AI for Gen Z di Universitas Tarumanegara. Acara Gen Zone Talks dihadiri M. Ridwan Rauf sebagai pembicara kunci. Dirinya mengatakan bahwa perkembangan AI di Indonesia akan terus terjadi ke depan. Ridwan menambahkan bahwa Komdigi akan terus mengikuti perkembangan AI maupun teknologi lainnya agar tidak tertinggal. Kalau kita melihat tren ke depannya, ini bisa
boleh dikatakan teknologi yang berkembang terus. Artinya kita tidak stay di posisi sekarang gitu ya. Bisa aja mungkin bulan depan atau 3 bulan depan atau tahun depan ini akan berkembang terus gitu ya. Artinya memang kami utamanya di pemerintahan ya, di Kementerian Komunikasi dan Digital sebisa mungkin untuk mengikuti teknologi gitu ya. Jangan sampai kita di Indonesia ini ketinggalan gitu ya. Pemimpin redaksi Okezon Masirom menekankan bahwa penggunaan AI di kalangan mahasiswa tidak mengurangi daya pemikiran kritis maupun kreativitas para mahasiswa. Kalau bagi mahasiswa tentu kita juga berharap penggunaan AI tidak juga membuat mereka kurang kritis, mereka kurang inovatif, mereka kurang kreatif karena keseharian mereka sudah sangat terbantu dengan AI. Bukan itu yang kita inginkan. Justru yang kita inginkan dengan AI ini, kita harapkan nantinya mereka bisa lebih produktif. Hal serupa disampaikan pula oleh Wakil Rektor Untar, Prof. Sri Tiatri, bahwa teknologi AI digunakan dengan bijak dalam mengerjakan tugas. Tetapi kami memperbolehkan mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu mereka untuk mencari, misalnya mencari referensi, mencari literatur-literatur terkini, kemudian mengarahkan mereka mencari yang cocok dengan apa yang mereka cari. Tetapi sekali lagi, kami menekankan pada kemampuan berpikir mereka yang mereka harus kritis, melihat mana yang benar, mana yang salah. Ia juga menyebut bahwa Untar memperbolehkan mahasiswanya menggunakan AI untuk mencari referensi hingga literatur perkuliahan terkini. Diharapkan dengan teknologi AI, mahasiswa dapat lebih produktif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dari Jakarta, Ismailia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Serangan udara Israel menghantam sekolah Al-Falah di Gaza, Palestina. Serangan tersebut mengakibatkan 6 warga Gaza tewas, termasuk petugas pertahanan sipil. Puluhan orang tewas dan terluka, termasuk petugas pertahanan sipil dalam serangan udara Zionis Israel yang menghantam sekolah Al-Falah di wilayah Zaitun, Gaza, Palestina. Keluarga korban menangis di atas jenazah Al-Dahsan yang kemudian dibawa untuk dimakamkan. رجعنا من المهمة مباشرة وصلنا المكان اللي احنا فيه مركزنا واحنا بنص الطريق جتنا إشارة استهداف لمدرسة الفلاح رحنا مباشرة على مدرسة الفلاح فصراحة الموقف كان صعب جدا. أول ما وصلنا المدرسة لقينا المدرسة كلها مهدومة حوالين المدرسة العشرات من الناس عايشة فحاولنا قدر الإمكان نسحب هذول الناس نحطهم في الأكياس ونقول للناس شيلوا نحاول قدر الإمكان ننجز نرفع قد ما قدر الإمكان أحياء لأنه المدرسة والمنطقة يعني كانت شبه خطيرة. Menurut media Palestina, 6 orang tewas dan lainnya terluka ketika sekolah yang menampung keluarga pengungsi dibombardir militer Israel. Direktorat Dirjen Pertahanan Sipil di Gaza mengkonfirmasi tewasnya petugas Mother Raid Al-Dahsan dalam serangan saat misi penyelamatan di sekolah tengah berlangsung. Pemirsa, serangan terbaru Israel di Gaza menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai.
Global Sumut Flotilla yang berlayar untuk menembus blokade Israel atas Gaza sudah mulai mendekati Gaza. Para aktivis pun melaksanakan latihan keselamatan untuk menghadapi potensi ancaman di laut. Kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam gerakan Global Sumut Flotilla telah berada kurang dari 160 mil laut dari Gaza dan 10 mil laut dari zona berisiko tinggi. Para aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla melaksanakan latihan keselamatan pada hari Minggu dalam perjalanannya dari perairan Yunani menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Dengan mengenakan jaket pelampung, para peserta berlatih prosedur evakuasi, tanggap kebakaran, dan latihan koordinasi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman di laut. Para aktivis harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan pesawat tak berawak setelah insiden yang dilaporkan menargetkan kapal-kapal armada awal bulan ini. Infelizmente temos que treinar para ataques de drones, já vimos nesta missão vários ataques de drones a vários navios, isso significa estar alerta, estar de vigia, ter turnos de vigia e garantir a segurança das nossas vidas, mas também, por exemplo, da ajuda humanitária que levamos connosco e que pode ficar em risco no caso de um ataque, de um incêndio, de uma explosão. Sebelumnya, dua kapal Global Sumut Flotilla diserang drone saat berada di perairan Tunisia pada awal September. Meski demikian, hal tersebut tak menyurutkan tekad para aktivis untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Pemirsa, kapal perang Italia hentikan pengawalan terhadap armada Global Sumut seiring dengan kapal-kapal pembawa bantuan tersebut mendekati wilayah Gaza. Hal ini membuat para aktivis rentan terhadap serangan pasukan Israel. Kementerian Pertahanan Italia menyampaikan setelah konvoi semakin mendekati Gaza, yakni 278 km dari garis pantai Gaza, kapal-kapal perang Italia yang mengawal akan berhenti. Italia sebelumnya mendesak anggota rombongan Global Sumut Flotilla menerima proposal kompromi dengan menghentikan bantuan di pelabuhan di Siprus dan juga menghindari konfrontasi dengan pasukan Israel. Namun perwakilan armada berulang kali menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Italia dan Spanyol kerahkan kapal-kapal angkatan laut mereka pada pekan lalu usai armada Global Sumut dihantam drone di perairan internasional. Pemerintahan Amerika Serikat akan resmi ditutup atau shutdown tepat pada Rabu tengah malam. Pemerintahan federal yang dipimpin Presiden Donald Trump akan berhenti beroperasi usai Kongres gagal meloloskan RUU pendanaan sementara. Proposal yang dipimpin Partai Republik yang membutuhkan 60% suara untuk maju gagal 2 kali dengan 55 suara mendukung dan 45 suara menentang. Tanpa kesepakatan yang tercapai, operasi pemerintah mulai ditutup pada Rabu tengah malam. Penutupan ini menghentikan banyak fungsi federal dan diperkirakan akan merumahkan ratusan ribu pekerja. Presiden Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan ini dan memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan berarti memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Sebelumnya Partai Demokrat menuduh Partai Republik menghalangi kompromi atas perawatan kesehatan dan pengeluaran sosial. Sementara Partai Republik membantah bahwa rencana Partai Demokrat akan memperburuk defisit federal. Pemirsa, ledakan bom bunuh diri terjadi di Quetta, Pakistan. 10 orang tewas dan 26 lainnya terluka termasuk warga sipil. 10 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam ledakan bom di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Terlihat di lokasi kejadian menunjukkan kerusakan dahsyat, kendaraan rusak hingga pecahan kaca gedung. Penduduk setempat bekerja sama dengan petugas keamanan membersihkan puing-puing tersebut. सर मैं ऑफिस के अंदर बैठा था, अचानक आवाज आई, उसके बाद शीशे नीचे सारे सर हम लोग के ऊपर गिर गए। फिर छुपने की जगह ही नहीं थी, वहाँ भागते थे यहाँ भागते थे, फिर टेबल के नीचे हम लोग छुप गए।
वहीं पे भी ये जो फरिंगे की आवाज़ें भी आ रही थी, एकदम जो शीशे टूट गए सर, वो शीशे हम लोग के ऊपर गिरे, जो भी थे दरवाजे मरवाजे सारे टूट गए सर, कंधे पे लग गए सर। Menteri Kesehatan Provinsi Bakakar mengonfirmasi di rumah sakit sipil 2 personil keamanan termasuk diantara yang tewas dan 5 orang yang terluka dalam kondisi kritis. Menurut media lokal, ledakan itu menargetkan pasukan keamanan di Quetta. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Banjir bandang parah yang melanda Pakistan sejak beberapa waktu lalu membuat lebih dari 3.000 sekolah rusak dan berlakukan sistem shift belajar mengajar. Kementerian Pendidikan Pakistan mengumumkan penerapan sistem 2 dan 3 shift di sekolah-sekolah seluruh Punjab. Penerapan itu untuk mengakomodasi siswa yang pendidikannya terganggu oleh banjir dahsyat yang melanda di provinsi tersebut. Para murid terlihat mengarungi jalan yang terendam banjir. Di ruang kelas, beberapa murid duduk di lantai sambil mendengarkan guru mereka di sekolah dasar negeri di desa Langarsari. सारे इलाके दे विच बहुत नुकसान थे स्कूलों का, तलीम विच बहुत हर्ज थे और ये सारे काफ़ी स्कूल जेडे डैमेज थी गए, बिल्कुल ज़मीन बोझ थी गए। असा अपने बच्चों को एक डी 3 क्लासां देने से फर्स्ट सेकंड व शाम को। Lebih dari 3.000 sekolah di Punjab rusak akibat banjir sejak akhir Juni lalu. Sekolah darurat telah dipersiapkan di daerah yang paling parah terdampak untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak Punjab. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang Provinsi Cebu. Setidaknya 70 orang meninggal dunia dalam gempa tersebut. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang mengguncang Filipina Tengah pada Selasa malam mengakibatkan 70 orang tewas, 147 orang terluka dan 22 bangunan rusak. Operasi penyelamatan terus berlanjut sepanjang malam di Bogor dan San Remigio, meskipun upaya tersebut terhambat oleh gempa susulan yang berulang dan pemadaman listrik yang terus berlangsung. Rekaman dari San Remigio di Pulau Cebu menunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh, jalan-jalan yang rusak, dan tumpukan puing saat penduduk berjalan melewati reruntuhan. Sebelumnya gempa bumi terjadi di lepas pantai kota Cebu sekitar pukul 10 malam waktu setempat dan memicu pemadaman listrik serta kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VVOLS, awalnya mengeluarkan peringatan tsunami, tetapi kemudian membatalkannya dengan menyatakan bahwa gangguan kecil pada permukaan laut telah mereda. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kota Dumai, Riau. Ya, kebakaran terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Besarnya api membuat kobarannya terlihat dari kejauhan. Ambulan masuk lagi. Ambulan. Sejumlah ambulans tampak masuk menuju ke lokasi kebakaran. Warga yang penasaran pun ramai mendatangi lokasi. Menurut pengakuan warga, sebelum terjadi kebakaran terdengar suara ledakan dahsyat kilang minyak tersebut. Jadi awalnya saya sedang melintas, jadi terkejutlah mendengar letupan yang terjadi di area kilang Pertamina Kota Dumai. Hal ini sangat mengejutkan sehingga saya mendatangi lokasi letupan dan saya dapati adanya kobaran api. Keterangan Humas PT Kilang Pertamina Internasional, kebakaran terjadi di lokasi H212 dan saat ini pihak perusahaan tengah berusaha mengendalikan kobaran api. Hari ini masih dalam proses pengendalian. Harapannya kebakaran tidak meluas dan tentu kami tetap berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi emergensi ini dan kami harapkan masyarakat tidak panik sehingga
proses pengendalian ini bisa segera kita tangani, kita bisa segera lakukan. Dan ketika memang merasa bahwa ini butuh evakuasi, kita akan segera informasikan ke masyarakat dan kita akan siapkan seluruh kebutuhan untuk evakuasi tersebut. Jadi yang terbakar apa nih? Belum ada keterangan resmi terkait penyebab dan jumlah korban akibat ledakan kilang minyak ini. Dari Kota Dumai, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk trailer terguling usai menabrak dua pengendara motor di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang termasuk sopir truk mengalami luka parah. Sebuah truk trailer bermuatan bahan baku briket terguling usai menabrak dua pengendara motor di Jalan Lingkar Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah. Polisi datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kerasnya hantaman membuat truk dan motor ringsek. 4 orang mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Sopir truk yang hilang kendali kemudian menabrak dua pemotor hingga separator dan terguling. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Guna kepentingan penyelidikan polisi, truk beserta 2 sepeda motor selanjutnya dibawa petugas ke kantor Laka Lantas Polres Salatiga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi sejumlah santri yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamatan saat evakuasi pun viral di media sosial. Nak, sabar ya. Oke, yuk salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, 2 orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Oke. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu, Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Pemirsa, evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hari ini petugas kembali evakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Pemirsa, Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah salurkan makanan dan juga minuman melalui celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Itu ini apa namanya? Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias para penggemar MotoGP. Pebalap Ducati berpaspor Spanyol tersebut mengungkapkan kegembiraannya bisa datang dan kembali berlaga di sirkuit Mandalika. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Selain membawa banner dukungan untuk sang idola, para penggemar berusaha agar dapat berfoto. Apalagi juara dunia MotoGP tersebut
tampil dengan sapuk atau ikat kepala khas suku Sasak. Dengan senyum ramah, rider asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Very happy to be back in Indonesia, Mandalika. Thank you. Sementara itu, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejanggik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Hujan yang mengguyur tak meluruhkan antusiasme warga yang mengeluh-elukan jagoan mereka, mulai dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Raul Fernandez, hingga Franco Morbidelli. Banyak di antara warga yang datang bersama keluarga dan kerabat, lengkap dengan mengenakan atribut pebalap kesayangan mereka. Pak, siapa yang didukung nanti nih Pak? Ya? Siapa yang didukung nanti di MotoGP? Oke. Harapannya untuk Pecco gimana Pak? Ya, semoga dengan GP24 yang kembali dipakai kemarin bisa lebih kompetitif lagi. Balap MotoGP di sirkuit Mandalika digelar pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Persib Bandung menaklukkan Bangkok United pada laga kedua grup G AFC Champions League 2. Maung Bandung menang atas klub yang dibela Pratama Arhan itu 2 gol tanpa balas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Siti Fazila Herunisa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Persib Bandung menaklukkan Bangkok United pada laga kedua grup G AFC Champions League 2 di Stadion Pathum Thani, Thailand. Persib sebenarnya sempat tertekan oleh gelombang serangan Bangkok United. Namun Persib pada akhirnya keluar dari tekanan dan mampu memimpin lebih dulu lewat gol dari Andrew Jong. Skor 1-0 untuk Persib bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-71, Maung Bandung bisa mengadakan keunggulan lewat tembakan dari William Barros. Bangkok United mencoba bangkit pada sisa laga, namun hingga laga usai, skor 2-0 untuk Persib tetap bertahan.